Stockdale sebagai orang asing, orang Inggris, itu heran melihat orang Jawa, orang pribumi, itu tanpa jenggot dan kumis alias klimis seperti saya ini. Dikatakan di sini bahwa orang-orang kulit putih yang cewek itu menikah pada usia yang sangat muda, yaitu 12 dan 13 tahun. Pada saat umur 13, paling enak dengan gergaji mesin. Selamat malam, kita ketemu di acara Bilik Baca. Sekian tahun yang lalu, saya pernah membuat acara Bilik Baca, namun dengan konsep berbeda, ala-ala dokumenter. Nah, untuk Bilik Baca yang baru ini, mulai tahun 2021 ini, saya membuat Bilik Baca dengan konsep berbeda, yaitu seperti ini. Jadi Bilik Baca itu adalah acara buku berupa resensi. Di sini saya akan meresensi buku-buku yang telah saya baca, yang semoga dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman semua mengenai bahan bacaan apa yang bagus, yang harus dipilih untuk melewatkan waktu pada masa pandemi yang menyesakkan dan mengenaskan seperti sekarang ini. Nah, untuk kesempatan Bilik Baca episode kali ini, saat ini malam ini, kalau teman-teman mengikutinya malam, berarti selamat malam. Kalau siang, selamat siang. Kalau pagi, selamat pagi. Kalau dini hari, ya selamat dini hari. Tapi intinya untuk saat ini, yang ingin saya resensi adalah buku ini, yaitu judulnya The Island of Java, diterjemahkan sebagai Sejarah Tanah Jawa, yang ditulis oleh John Joseph Stockdale, seorang Inggris. Ini dikatakan sebagai manuskrip tertua itu. Manuskrip tertua yang pertama itu terbit tahun 1811. Kayak ini bukunya. Kelihatan ya? Ini merupakan tulisan dari seorang pengelana dari Inggris yang bernama John Joseph Stockdale. Stockdale ini orang Inggris, terus tinggal di Batavia, di Hindia Belanda, mulai akhir tahun 1700-an hingga awal tahun 1800-an. Makanya manuskrip pertamanya yang terbit begitu dia tiba di Inggris sana, terbitnya tahun 1811. Di sini urayanya itu dimulai dari tahun 1768 dan berakhir tahun 1806. Apa yang menarik dari buku ini? Tak lain adalah karena buku ini dituturkan dari kacamata seorang penulis yang bukan ilmuwan sejarah. Saya sering membaca buku sejarah yang ilmiah, yang berisi komparasi dari teks-teks sejarah kuno. Buku-buku itu selalu terpusat istana sentris, mirip dongeng. Selalu menuturkan kisah-kisah orang penting, raja, ratu, pangeran, duta besar, raja negara lain, perang, tahun-tahun, tahun mangkat, tahun pelantikan, tahun pemberontakan, tahun kehancuran kerajaan ini. Yang jelas buku sejarah menceritakan murni hanya orang-orang top, sekelas presiden. Nah, buku ini ditulis berbeda karena memaparkan apa yang disaksikan oleh seorang penulis amatir. Jadi yang diceritakan di sini bukan masalah susuhunan, bukan masalah sultan, bukan masalah gubernur jenderal VOC, tapi masalah kehidupan keseharian, baik orang Belanda maupun warga pribumi.
Kalau dikomparasikan dengan sekarang, mungkin Stockdale ini sekelas travel writer. Stockdale sebagai orang asing, orang Inggris, itu heran melihat orang Jawa, orang pribumi, itu tanpa jenggot dan kumis alias klimis seperti saya ini. Kalau kita lihat foto-foto orang atau lukisan orang pada masa itu di Eropa, semua akan penuh jenggot tebal. Kita lihat foto-fotonya Karl Marx, Nietzsche, pasti brewoknya tebal, Galileo, Shakespeare, dan tokoh-tokoh pria lainnya. Nah, di Jawa itu orang mencukur jenggot dan kumisnya klimis, dan itu agaknya menjadi sesuatu yang mengherankan bagi seorang asing seperti Stockdale. Kita lihat di sini bahwa Stockdale juga menulis gaya busana orang Jawa waktu itu. Saya bacakan di sini aja. Ini di halaman 37. Ini ketika membahas pakaian cowok. Pakaian mereka terdiri dari selembar kain katun yang mereka lilitkan pada pinggang. Lalu ujungnya mereka tarik di antara kedua kaki. Setelah itu diikat pada bagian punggung. Tubuh mereka telanjang, tubuh bagian atas. Dan mereka tidak memakai tutup kepala. Yang memakai baju bagian atas dan tutup kepala khusus orang-orang berada, yaitu para bangsawan. Kemudian kalau untuk perempuan, mereka memakai baju yang lebih lengkap, yaitu serupa sarung yang diikatkan menutup seluruh tubuh dari dada sampai ke bagian lutut. Jadi perempuan waktu itu sudah menutup dada. Nah, yang juga dibahas adalah gaya hidup warga biasa yang merupakan orang Eropa atau orang kulit putih. Salah satu yang sangat menarik perhatian saya adalah bahwa orang-orang kulit putih ini pun mereka sangat stres. Jadi tidak hanya warga pribumi yang stres karena ditindas, penjajah dan lain sebagainya. Orang-orang Eropa kulit putih, baik yang datang dari Eropa sana maupun yang kelahiran sini, juga tertindas karena ada juga segregasi di antara mereka. Jadi kita sering mengeluh bahwa ada pengelompokan kelas di antara orang-orang pada masa VOC saat itu hingga jauh setelah melewati kerajaan negara Hindia Belanda sampai awal abad ke-20. Kita tahu golongan pertama yang paling utama itu orang kulit putih Eropa, kemudian golongan kedua orang Tionghoa dan Arab dan orang asing lainnya selain yang kulit putih, dan baru pribumi, orang Jawa, orang Indonesia, orang Nusantara itu masuk golongan yang paling bawah. Dan pada saat itu jelas berlaku apartheid alias perbedaan pelayanan dan sikap terkait perbedaan status. Jadi nggak ada hak asasi manusia terus kesamaan seperti sekarang ini. Dibedakan antara orang Eropa, orang Tionghoa, dan orang Jawa. Nah, itu yang berlaku keseluruhan. Tapi di kalangan orang Eropa pun juga ada kelas-kelas tersendiri. Setiap beda status, beda pekerjaan, juga berbeda hak dan hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Bahkan itu diformalkan dalam bentuk undang-undang. Ada pangkat misalnya manajer, asisten manajer, dan karyawan biasa. Itu membedakan apa yang boleh mereka pakai dan tidak boleh mereka pakai. Jadi ada peraturan tertulis itu, ada pasal-pasalnya bahwa istri seorang manajer tidak boleh memakai perhiasan tertentu yang hanya boleh dipakai oleh istri direktur misalnya. Jadi pada waktu itu kecurigaan, saling curiga-mencurigai juga ada di kalangan orang kulit putih. Tidak hanya antara orang pribumi yang ditindas orang kulit putih toh. Orang kulit putih pun juga merasa ditindas oleh sesamanya mereka sendiri, tergantung ketinggian pangkat. Menarik juga untuk dilihat bahwa
pada masa itu cewek-cewek kulit putih di Hindia Belanda, baik yang kelahiran sini maupun yang datang dari Eropa, itu mereka tidak terpelajar. Karena waktu itu perempuan memang belum boleh menerima pendidikan, tidak urusan itu pribumi atau kulit putih. Dikatakan di sini bahwa orang-orang kulit putih yang cewek itu menikah pada usia yang sangat muda, yaitu 12 dan 13 tahun. Pada saat umur 13, seorang manusia bisa apa? Dan mereka sudah menikah lalu harus punya anak. Setelah menikah, yang bekerja tentu, yang berkarir tentu hanya para suami. Mereka meninggalkan atau acuh terhadap istri. Artinya tidak ada sama sekali cinta asmara yang didengung-dengungkan oleh budaya romantisme masa kini. Tidak ada romantisme sama sekali. Mereka relatif acuh dan dingin pada istri, dan juga tidak memberikan istri kesempatan untuk belajar, apalagi khusus mengajari istri sesuatu intelektualitas, pengetahuan, itu tidak. Istri hanya sekedar mesin untuk menurunkan anak. Satu hal lagi yang juga menarik perhatian saya adalah bahwa di Hindia Belanda, di Batavia waktu itu masih berlaku hukum Sula. Bagi teman-teman yang gemar sejarah pasti tahu Dracula, Vlad ketiga yang memerintah di Transilvania. Dia disebut juga Vlad the Impaler, Vlad sang penyula, karena hobinya menyula orang. Sula itu apa? Silahkan dicari di Google. Tapi yang jelas, hukuman itu masih ada di Batavia pada akhir tahun 1700-an. Dikenakan terutama untuk para penjahat kecil yang datang dari kaum pribumi. Mereka disula dan mereka ditancapkan di lapangan sehingga bisa dilihat semua orang. Lalu mereka dibiarkan di situ sak matine, alias sampai mati. Bisa dibayangkan kengerian seperti apa yang terjadi waktu itu. Dan dikatakan di sini bahwa sering terjadi peristiwa orang mengamuk. Itu terutama pada para budak yang stres dengan kehidupan mereka, dan kemudian mereka mencari hiburan lewat opium. Nah, karena tidak sadar oleh opium, mereka kemudian mengamuk di jalanan, membawa senjata sak nemune, lalu menyerang siapapun yang ada di jalan pada saat itu. Mengingatkan kita pada game GTA. Akui saja, yang pada main GTA pasti kegemarannya adalah seperti itu. Turun ke jalan, lalu membantai semua orang yang ada di jalan. Lalu bintangnya naik dan dikejar polisi. Paling enak dengan gergaji mesin. Nah, ini keadaan betapa kacaunya situasi yang tanpa hak asasi manusia di Batavia saat itu. Dan itu tidak hanya terjadi pada pribumi oleh orang kulit putih Belanda, tapi juga di antara sesama orang kulit putih sendiri, terutama para istri. Kasihan mereka, umur 13 tahun sudah menikah, dan setelah menikah mereka diacuhkan begitu saja oleh suami mereka. Tidak ada kemesraan, peluk-pelukan, cium-ciuman, atau apapun yang sering kita lihat pada masa sekarang. Para istri semata hanya pabrik untuk membuat anak. Dan Stockdale berkata bahwa para perempuan Eropa di Hindia Belanda, di Batavia, kalah jauh cantiknya dengan Eropa yang ada di utara atau di Eropa beneran sana. Yang cantik di sini belum ada apa-apanya dengan yang jelek di Eropa katanya. Dan karena perempuan-perempuan itu menikah pada usia yang masih sangat muda, 13 tahun, maka pada umur 30 mereka sudah menjadi manula atau orang tua. Itu tidak terjadi di Eropa. Karena di Eropa wanita-wanita menikah memang masih muda untuk ukuran sekarang, tapi masih sedikit lebih tua, yaitu umur 15 atau 16 tahun. Jadi
Sayangnya karena ditulis oleh penulis yang bisa dibilang amatir, maka gaya bahasanya juga tidak begitu menarik bagi saya. Apalagi pada bagian belakang itu ada keterangan, ada pembahasan yang sangat bertele-tele mengenai petualangan si Stokdil ke Jawa Timur untuk mencari sejenis pohon yang beracun. Itu sangat panjang dan saya tidak baca sampai tuntas. Tapi overall, buku ini patut dikoleksi oleh kalian yang hobi sejarah. Dan ini sangat memberi masukan ide. Kalau kita memang ingin menulis cerita, genre apapun yang berlatar pada masa VOC Hindia Belanda pada akhir tahun 1700-an dan awal 1800-an. Itu dulu untuk episode kali ini, membahas buku The Island of Java karangan John Joseph Stokdil. Yang jelas, jangan pernah membiarkan hari-hari kita berlalu tanpa membaca. Karena dengan membaca, kita juga bisa mengisi masa-masa yang menyedihkan pada masa pandemi sekarang ini. Daripada cuma mewek dan minta solusi, menolak PPKM. Mending membaca dan meningkatkan pengetahuan. Saya Wiwin Wintarto, sign out dulu, dan kita akan kembali pada episode berikutnya dengan buku lain yang lebih menarik di acara Bilik Baca. Sampai ketemu.